butuh waktunya sebentar, Bapak Ibu yang sedang antri di lobi, sedang menunggu antrian, mohon waktunya sebentar, mohon maaf mengganggu. Mohon izin kami dari unit promosi kesehatan rumah sakit, mohon izin sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 15% ya suaranya. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hampir 100%. Sudah sarapan Pak Bu? Sudah? Belum? Ya habis ini kita sarapan bareng-bareng ya, saya dibayari. Baik, sekali lagi kami dari unit promosi kesehatan rumah sakit hari ini schedule kita, kegiatan kita adalah sharing informasi tentang menjaga kesehatan mental di tempat kerja yang nanti akan disampaikan oleh psikologi klinis rumah sakit Dr. Abdul Rahman. Mohon waktunya sebentar ya ibu-ibu, bapak-bapak. Oh ya, sebelum kita mulai saya akan sapa dulu sobat online yang ada di rumah karena hari ini kami live di akun TikTok @promkes_rsar. Silahkan bagi yang punya TikTok silahkan di search akun @promkes_rsar. Kami live hari ini di akun TikTok kami. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sedang masak, yang sedang melakukan kegiatan aktivitas di rumah, sambil melakukan kegiatan boleh sambil ikut live kami ya di TikTok @promkes_rsar. Baik, sebelum kita panggilkan narasumber kita yang sudah hadir, akan ada sepatah dua patah kata dulu dari Ibu Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Dr. Abdul Rahman. Kami persilakan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak lemas ya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Bertemu lagi dalam kegiatan promosi kesehatan ya, yang rutin dilakukan setiap bulan oleh UIKRR ya. Bapak sekalian, hari ini kita akan mengambil tema menjaga kesehatan mental di tempat kerja. Disitulah ya sekarang ini akses informasi semakin memajukan. Semua bisa diakses, yang di gunung, yang di desa, semua bisa. Sehingga kadang itu juga memberikan dampak ya. Dampaknya tidak selalu baik, ada juga dampak buruk ya. Sehingga juga akan memberikan tekanan-tekanan ya, baik itu terkait dengan masalah-masalah di lingkungan kerja maupun dalam rumah tangga ya. Jadi kira-kira terkait mental ya, kesehatan mental yang ada di bayangan kita itu biasanya apa? Kalau sudah misalnya ada gangguan mental, kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Apakah pasti stres, gila dan sebagainya, gangguan jiwa yang lain? Kira-kira itu apa? Gimana? Galau ya, kalau itu antara lain adalah gangguan kesehatan mental juga ya, jadi seperti itu. Sedangkan tidak bisa tidur saja, insomnia itu juga merupakan salah satu gangguan mental ya. Jadi itu mungkin yang kadang kita tidak menyadari. Nah, ketika ada permasalahan, kemudian tidak ada menemukan solusi, tidak ada tempat untuk berbagi permasalahan sehingga itu bisa terselesaikan, itu akan menjadi beban tersendiri kepada kesehatan mental. Hari ini ada psikologi klinik kita ya, yang nanti akan memberikan materi dengan kesehatan mental ya. Nanti mungkin bisa dengan ikuti dengan baik apa yang akan disampaikan ya. Kemudian silakan kalau mungkin mau sharing terkait dengan permasalahan yang dihadapi, bagaimana solusinya nanti bisa disampaikan ya. Nah, ini nanti juga menjadi bahan dengan untuk di rumah
karena untuk menjaga Ini kesehatan saya kita yang baik. berkeringat Ya. wajah, Pak. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya katakan sembari dengan menunggu antrian, silakan ini bisa ditutup dengan baik, didengarkan sehingga nanti pulang ada hal baik yang Anda dapatkan ya. Kemudian juga nanti ada 12 juga, silakan didengarkan dengan baik. Kalau nanti ada pertanyaan yang bisa menjawab kawan-kawan dapatkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti. Beliau adalah Ibu Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Dr. Abdurrahim ya. Oke, Bapak Ibu. Halo. Hai. Baru berapa persen ya? Turun lagi. Tadi sudah di atas 50%, sekarang turun lagi jadi 30%. Halo. Yang depan aja yang ada suaranya. Yang belakang coba saya ingin nyapa. Halo. Hai, katanya. Yang jawab berarti sudah sarapan, yang belum jawab belum sarapan ya. Nanti kita sarapan bareng-bareng. Baik Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah menjaga kesehatan mental di tempat kerja. Nah, biasanya kalau yang lagi kerja, lagi suntuk gitu ya, kerjaan numpuk gitu ya, gitu. Apalagi jangan salah, ibu rumah tangga juga bisa seperti ini. Tingkat stresnya lebih besar pada ibu rumah tangga karena pekerjaannya banyak. Tak mare-mare si arak ora ya. Amasa tak mare-mare amasa arak ora. Mare itu mare arak ora boleh asapuan tak mare-mare. Setiap hari begitu ya Bu ya. Dibantu nggak sama bapaknya? Enggak ya Allah, bapak-bapak tega banget ya. Baik, segera kita panggilkan narasumber kita pada pagi hari ini, Mas Danu. Mana tepuk tangannya? Oke, ya, terima kasih Mbak Irma dan Bu Siti yang sudah mengawali kegiatan kita pada hari ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pagi. Oke, nggak semangat ya, yang sisi sebelah sini sepertinya loyo nih. Selamat pagi Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Pagi, oke, ya. Jadi terima kasih sudah turut mendengarkan ya. Jadi mungkin sambil Bapak dan Ibu menunggu nomor antrian dan nanti bergegas ke poli masing-masing, nanti izinkan kami ingin sedikit sharing terkait dengan materi yang sedang akan kami bahas. Nah, memang permasalahan kesehatan mental ini kadang ini ya dianggap remeh atau dianggap wah nanti aja lah gitu ya, atau mungkin ya sudahlah biarkan nanti juga waktu akan memulihkan gitu ya, atau mungkin ya sudahlah mungkin aku cuma galau aja biasa. Nah, tapi sebenarnya kesehatan mental sendiri itu penting untuk kita bahas bersama-sama ya Bapak dan Ibu sekalian. Setuju? Setuju nggak kalau kesehatan mental itu penting untuk dibahas? Setuju? Oke, penting ya. Ya, jadi memang kita bersama-sama kan sedikit belajar ya. Mungkin belajar dan sharing-sharing juga. Karena kalau sesi bersama psikolog itu biasanya nanti di sesi jawabnya banyak yang curhat. Jadi silakan saya membuka kesempatan bagi nanti mungkin ingin yang curhat atau ingin sharing tentang gimana sih kesehatan mentalnya di dunia kerja khususnya begitu ya. Oke, mungkin izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin banyak orang bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau saya bilang sih meskipun sudah kenal, belum tentu sayang juga gitu ya. Setuju nggak? Gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang sudah kenal sama orang lain tapi belum sayang juga, tapi nggak apa-apa. Ya, jadi perkenalkan nama saya Darmawan Nugroho, Magister Psikologi Psikolog. Saya adalah psikolog klinis di Rumah Sakit Umum Dr. Abdurrahim. Dan di sini saya ingin membagikan beberapa hal gitu ya terkait dengan kesehatan mental khususnya di dunia kerja. Nah, mungkin tadi seperti yang disampaikan juga, sebenarnya pekerjaan itu nggak harus kok di kantor, nggak harus di mana, di rumah sakit juga mungkin gitu ya, atau mungkin nggak harus di tempat-tempat yang ber-AC dan sebagainya. Bahkan ibu rumah tangga sekalipun itu pun juga profesi ya, itu juga merupakan sebuah pekerjaan seumur hidup mungkin gitu ya untuk para ibu-ibu sekalian. Jadi kita penting juga untuk membahas topik yang kita bahas hari ini. Kami tidak menerima BPJS. Kalau psikiater itu dokter. Ya, kita temanya ini ya, menjaga kesehatan mental di tempat kerja.
memangnya bisa gitu ya. Oke. Tadi sudah, dan saya memang adalah psikolog klinis yang berfokus pada kesehatan mental. Mungkin Bapak dan Ibu hari ini ingin mendaftar ke poli, misalnya poli spesialis saraf mungkin begitu ya. Nah mungkin dokter spesialis saraf itu memang khusus menangani saraf. Mungkin dokter spesialis anak, berarti fokus mengurusi anak. Kalau saya pribadi adalah psikolog klinis yang memang fokus terkait dengan aspek-aspek psikologis dan kesehatan mental dan jiwa seperti itu. Dan kami berkolaborasi dengan psikiater juga untuk permasalahan mental. Nah, mungkin sedikit banyak orang yang tahu gitu ya. Maksudnya masih banyak yang belum paham apa sih sebenarnya profesi psikolog klinis. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu profesi psikolog klinis? Pernah tahu nggak, Bapak dan Ibu? Ada yang pernah tahu? Belum ya? Oke, nah mungkin ingin saya jelaskan sedikit ya bahwa profesi psikolog klinis adalah profesi yang memang berfokus pada kesehatan mental dan aspek-aspek psikologis. Nah seringkali, betul tadi juga bahwa psikolog itu terkadang di stigma gitu ya. Oh kalau ke psikolog berarti aku gila, ke psikolog berarti aku stres gitu ya. Nah sebenarnya nggak harus seperti itu Bapak dan Ibu ya. Saya pun juga menangani banyak-banyak kasus atau banyak-banyak pasien yang juga mungkin hanya ingin curhat atau mungkin hanya ingin sekedar, oh aku mau tahu nih bakat minatku, oh aku mau tahu gimana sih sebenarnya aku sekarang kondisinya dan sebagainya. Jadi nggak harus nunggu sampai parah dulu penyakitnya baru datang ke psikolog ya. Sebenarnya nggak seperti itu. Jadi monggo mungkin Bapak Ibu sebentar ini mungkin ada yang mau curhat ke psikolog, dipersilahkan gitu. Dan nanti tidak psikolog klinis itu bukan hanya orang yang sudah mengalami gangguan mental yang parah saja begitu. Dan psikolog klinis ini juga punya wewenang klinis ya, dalam arti gini. Psikolog klinis adalah tenaga kesehatan Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya psikolog klinis itu bukan sekedar memberikan saran, memberikan petuah berdasarkan kata-kata mutiara aja, enggak ya. Tapi psikolog klinis itu karena dia bagian dari tenaga kesehatan, sama seperti dokter, sama seperti bidan, sama seperti perawat dan sebagainya. Jadi kami juga punya dasar keilmuan yang jelas. Jadi bukan hanya sekedar mengutip kata-kata mutiara terus dijadikan saran gitu ya, enggak. Tapi kami juga mempunyai dasar keilmuan yang jelas seperti itu. Terus kami juga punya kode etik. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir misal, oh curhat ke psikolog nanti bocor ya. Ya enggak gitu ya. Kami tidak akan menyebarkan, kami tidak akan membocorkan apa yang sudah Bapak dan Ibu ceritakan dalam ruang konseling seperti itu. Ya jadi mungkin banyak orang ya akhir-akhir ini di Instagram atau di TikTok gitu ya, udahlah nggak usah ke psikolog, mending duduk aja di kursi Indomaret. Pernah dengar nggak kayak gitu? Bisa balas Mbak kalau live. Pernah ya? Ya jadi sebenarnya itu belum tentu tepat juga ya, karena kalau cuma duduk di kursi teras Indomaret, ya Bapak dan Ibu mungkin cuma akan duduk diam dan tidak akan punya solusi apapun. Tapi bersama psikolog klinis kita akan bersama-sama mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi dan juga mungkin bisa lebih lebih merasa bahwa kita punya kapasitas untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau cuma sekedar duduk di kursi teras Indomaret, maka ya cuma minum kopinya aja mungkin ya gitu ya, atau mungkin cuma minum minuman aja terus ya sudah pulang selesai. Nggak ada progres atau nggak ada kelanjutan apapun dari situ. Jadi psikolog ini siap membantu untuk menyelesaikan dan mendengarkan setiap masalah yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, barusan kita merayakan Hari Kesehatan Nasional tanggal 12 November. Lalu tanggal 10 Oktober kita juga sudah merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah kalau temanya Hari Kesehatan Mental Sedunia itu terkait dengan
saatnya mengutamakan kesehatan mental di tempat kerja. Jadi itu kenapa tema yang dibahas hari ini itu juga terkait dengan kesehatan di tempat kerja, begitu ya. Karena memang ternyata banyak Bapak dan Ibu masalah-masalah di tempat kerja yang mungkin tanpa kita sadari mengganggu gitu ya. Entah itu mungkin di kantor atau mungkin di rumah gitu ya, mungkin bagi yang bekerja di rumah dan sebagainya. Oke, kita masuk ke topik kita hari ini ya. Pertama-tama kita bahas dulu apa sih kesehatan mental, karena bolak-balik kita kan ini ya terus dengar kesehatan mental. Nah, kita bahas dulu apa itu sebenarnya kesehatan mental. Nah, saya mau kasih sebuah definisi yang ruwet gitu ya. Definisi yang ruwet. Mungkin kita baca bareng-bareng ya. Kelihatan nggak Bapak dan Ibu? Kelihatan ya? Mungkin bagian kelihatan bisa dibaca bersama-sama ya. 1, 3. Kesehatan mental adalah kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan serta di komunitasnya. Nah, ini adalah definisi kesehatan mental menurut WHO atau Badan Kesehatan Internasional, begitu ya. Jadi ini definisi secara ruwetnya. Nah, kalau misalnya saya bisa membuat bagannya gitu ya, membuat versi gampangnya itu adalah seperti ini. Jadi ada 3 aspek ya, bagaimana kesehatan mental itu didefinisikan. Mungkin yang pertama ini apa Ibu? Bisa baca, tolong bantu baca yang pertama ini. Kemampuan mengelola stres kehidupan yang wajar. Oke, yang pertama itu ya, mengelola stres kehidupan yang wajar. Mungkin minta tolong Bapak bacakan yang kedua Pak, yang di sini. Yang kedua ini. Baca aja. Iya boleh, gimana Bu? Yang kedua, kemampuan bekerja secara produktif dan menghasilkan, gitu ya. Yang ketiga, minta tolong. Oke, ya betul. Kemampuan berperan serta di komunitasnya. Jadi itu yang menjadi 3 aspek kesehatan mental. Kalau 3 aspek ini kurang salah satu atau mungkin hilang salah satu, itu maka bisa menjadi indikator bahwa kesehatan mental kita kurang baik gitu ya. Jadi mungkin perlu untuk konsultasi kepada psikolog maupun psikiater mungkin gitu ya. Tapi yang jelas ini adalah 3 indikator dari kesehatan mental. Begitu Ibu-ibu. Jadi kita perlu ini ya, perlu melihat secara lebih detail. Gini, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Percuma ya kita sudah sehat, tapi ternyata kita yang banyak pikiran, banyak masalah. Tentunya kan apa ya, tetap malas mau ngapa-ngapain ya, betul? Apalagi tanggal-tanggal tua ya. Tanggal-tanggal tua biasanya kita sudah ini ya, malas mau ngapa-ngapain. Jadi meskipun kita sehat, tapi kita banyak masalah, tetap aja nggak bisa produktif ya. Tapi kalau semisal kita sehat mental, tapi kita juga lagi gak enak badan gitu ya, flu misalnya ya, lagi flu, tapi kita gak ada masalah, sama aja kan ya, kita juga gak bisa produktif. Jadi sama aja, kesehatan fisik dan kesehatan mental harus seimbang ya, harus seimbang, kesehatan mental maupun kesehatan fisik gitu ya. Jadi mungkin bagi yang sekarang mungkin masih fisik terus gitu ya, monggo silakan diperhatikan juga kesehatan mentalnya begitu ya, karena sama aja harus dua-duanya seimbang. Nah, Rumah Sakit RSUD Dr. Abdul Rahim itu sudah memegang keyakinan ini dengan cara apa? Dengan cara menyediakan poli jiwa, karena poli banyak ya di rumah sakit ini, ada poli jantung, poli anak dan sebagainya. Tapi rumah sakit ini pun juga mempunyai poli jiwa.
Di mana polijiwa itu ada psikolog dan psikiater juga. Jadi silakan dimanfaatkan layanan-layanan yang ada di RSUD ini supaya nanti kita bisa bersama-sama menyeimbangkan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik. Begitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, begitu ya. Nah, untuk Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya apa sih tujuan bekerja? Ada yang mau berpendapat mungkin? Apa sih sebenarnya tujuan bekerja? Kerja itu untuk apa Bapak dan Ibu? Untuk apa? Produktif. Oke, betul Ibu. Apalagi kira-kira? Kerja itu untuk apa? Mungkin Mas ya? Kerja itu untuk apa Mas? Memenuhi kebutuhan ya, betul sekali. Karena kalau nggak kerja nggak dapat uang ya, Mas ya. Oke, betul sekali. Memenuhi kebutuhan dan produktif ya. Jadi setiap orang gitu ya, setiap orang yang sudah dewasa itu memang biasanya bekerja gitu ya. Mungkin ada juga yang belum bekerja. Tapi bekerja sendiri adalah aktivitas yang dilakukan oleh semua orang dewasa yang sehat gitu ya. Karena memang betul tadi juga bahwa bekerja itu menghasilkan uang untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Karena kalau nggak bekerja, gimana caranya mau dapat uang? Mau berharap hidup uang gitu ya? Nggak bisa ya kan ya? Kita nggak bisa hidup uang di Indonesia sayangnya gitu ya. Jadi kita harus bekerja. Nah bekerja itu bisa macam-macam. Ada yang jadi PNS, ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan. Kalau Situbondo ini banyaknya apa Bapak Ibu sekalian? Profesi di Situbondo yang paling banyak apa? Petani ya? Petani, nelayan gitu ya? Apalagi pedagang ya? Apalagi ya? Apalagi? Saya kira petani, nelayan, pedagang, mungkin bidan juga banyak gitu ya di Situbondo dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali profesi yang bisa dipilih sebenarnya. Karena profesi itu kan bisa dipilih ya Pak Ibu ya. Silakan memilih sesuai dengan bakat, kemampuannya, terus juga peluangnya juga silakan dipilih begitu. Tapi sebenarnya bekerja itu nggak cuma untuk cari uang aja. Memang sih betul tujuan utamanya itu. Tapi dengan bekerja kita bisa menjalin relasi. Karena kalau misalnya kita nggak bekerja, kita kan nanti nggak punya teman yang di lingkup kerja kan. Jadi teman kita jadinya sempit kalau misalnya tidak bekerja. Terus yang kedua, mengekspresikan diri dalam aktivitas yang menguntungkan. Nah karena gini, kita pasti punya unek-unek ya. Di sini siapa yang kalau lagi galau malah justru kerja lebih keras? Ada nggak? Ada ya? Oke. Ya jadi itu juga bentuk ekspresi diri juga ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, menambah skill dan kualitas diri. Kalau nggak bekerja, maka nanti kita itu nggak bisa kembali diri gitu ya. Kita nanti dapat dari mana kembali diri? Mungkin kalau lagi sekolah, dulu bisa di sekolah ya, ikut OSIS gitu ya, apalagi mungkin belajar matematika dan sebagainya. Kalau sudah dewasa, dari mana kita sekolahnya? Ya dari kerja gitu ya. Kita bekerja sekaligus belajar. Kesimpulannya, setiap individu dewasa sangat dianjurkan untuk bekerja, gitu ya. Jadi silakan dipilih profesi-profesi atau silakan dimaksimalkan profesi-profesi yang diminati dan yang disukai. Oke, ini ya bentuk-bentuk profesi ya, ada pedagang, ada nelayan dan sebagainya. Bahkan juga ada loh kapan hari pasien saya itu adalah seorang penari ludruk, jadi ya seperti ini. Jadi sangat-sangat mengandung unsur budaya banget gitu ya. Jadi dilestarikan budayanya. Nah, masalah-masalah apa sih yang biasanya terjadi di dalam dunia kerja? Biasanya apa Bapak dan Ibu masalah-masalahnya kalau yang dihadapi Bapak dan Ibu sekalian? Apa masalah-masalah di tempat kerja? Mungkin atau di rumah ya, atau gimana gitu ya? Ada nggak masalah-masalah di tempat kerja?
Beda pendapat dengan sejawatnya ya. Oke, beda pendapat dengan teman sejawat. Ada lagi mungkin apa? Masalah-masalah yang di tempat kerja. Mungkin Mas ada pendapat. Masalah apa yang di tempat kerja? Untuk teman-teman ya. Berarti semua ini ya memang berkaitan dengan relasi dengan ini ya, relasi dengan teman sekantor gitu ya, atau teman sejawat juga, atau teman perjuangan kerja itu ya. Nah betul sekali. Jadi memang karena memang kita kerja biasanya bareng-bareng ya, jadi banyak pikiran, banyak kepala, banyak pendapat, banyak ide juga. Yang itu nggak sama semuanya ya. Jadi pasti ada aja yang crash, ada aja yang tengkar dan sebagainya. Nah itu juga betul. Jadi pasti akan terkait dengan relasi ya. Nah kalau saya bisa merangkum, yang pertama Kustom itu biasanya adalah tentang konsultan mencari kerja. Jadi mencari kerja itu sulit ya ternyata ya. Di Sugondo, di kota-kota manapun, dimanapun di Indonesia, cari kerja itu sulit ya. Setuju nggak? Setuju ya? Di sini siapa cari kerjanya gampang gitu ya? Karena biasanya orang butuh berjuang ya untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, bekerja nggak berhenti. Jadi biasanya ada istilah ya, kerja pulang tipes atau rumah sakit gitu ya. Itu kan jadinya malah nggak sehat ya. Kalau kerja pulang rumah sakit ngamar gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan bekerja tanpa henti, tapi tolong istirahat juga ya. Jangan lupa istirahat. Tapi jangan kebanyakan gitu ya, jangan kebanyakan istirahatnya. Tapi jangan lupa untuk istirahat. Terus masalah yang ketiga adalah bullying gitu ya, atau mungkin itu juga masalah dengan teman sejawatnya. Jadi kadang siapa di sini yang suka gosip sama teman kantornya? Banyak ya. Iya itu ya. Tapi gosip gak apa-apa Bapak dan Ibu ya. Gosip itu boleh, tapi pastikan gosipnya itu tidak membuli ya, tidak menyakiti orang lain. Jadi gitu ya. Monggo silakan gosip, tapi tolong jangan mendengar orangnya, gitu ya. Atau mungkin jangan menyakiti orang lain, gitu ya. Karena kalau misalnya menyakiti orang lain, jatuhnya namanya bullying, gitu ya. Dan itu tidak boleh, ya. Terus yang keempat, merasa bahwa apa yang dikerjakan bukan minatnya. Nah ini biasa terjadi ya. Misalnya sukanya itu jualan gitu ya, tapi dipaksa buat ngetik-ngetik gitu ya, dipaksa jadi admin misalnya, kan gak cocok ya. Nah jadi seringkali itu adalah bentuk masalah juga di tempat kerja. Nah jadi silakan dikenali dulu, kira-kira Pak Ibu tuh sebenarnya sukanya apa, minatnya apa, bakatnya apa gitu ya. Lalu kemudian carilah profesi dan peluang kerja yang sesuai. Memang gak mudah, tapi semakin waktu bisa terlaksana gitu ya. Begitu. Dan banyak lagi masalah-masalah lain. Nah, masalah-masalah yang kita punya di tempat kerja, kalau nggak segera diselesaikan atau tidak segera diproses gitu ya, emosi kita, maka bisa berujung kepada masalah-masalah kesehatan mental, bisa berujung pada penyakit diagnosa psikopatologi namanya gitu ya, atau penyakit-penyakit psikologi yang ada di diri kita seperti itu. Misalnya apa Bapak Ibu penyakit psikologi? Ada tahu nggak? Ada yang tahu biasanya apa sih penyakit psikologi apa aja? Depresi ya, kecemasan. Apa lagi? Ada yang tahu? Ya, percaya diri boleh. Jadi kurang low, namanya itu low self-esteem gitu ya. Jadi atau mungkin kurangnya harga diri atau kepercayaan diri, betul. Ada lagi yang tahu mungkin penyakit psikologi lainnya? Ada tahu mungkin penyakit psikologi lainnya? Yang sebelah sini. Yang tahu ada depresi, kecemasan. Ada lagi mungkin yang tahu penyakit psikologi? Ada penyakit gangguan kepercayaan diri gitu ya. Apa lagi? Mungkin apa ya? Bisa mungkin
berlaku menghindar ya, gangguan kepribadian menghindar itu juga bisa. Jadi banyak sekali penyakit psikologi yang bisa muncul kalau permasalahan di tempat kerja tidak segera diselesaikan, gitu ya. Jadi harus diselesaikan. Nah, caranya gimana? Nanti kita bahas ya. Oke. Nah, ini bagian tips menjaga kesehatan mental di tempat kerja. Nah, tadi kita belajar ya bahwa kesehatan mental itu definisinya dari 3 ini. Kemampuan mengelola stres, kemampuan bekerja secara produktif, dan yang ketiga kemampuan berperan di komunitas. Jadi, bagaimana cara menjaga kesehatan mental kerja? Yaitu melatih 3 hal ini gitu ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental di tempat kerja? Yaitu dengan melakukan dan terus melatih kemampuan 3 ini. Begitu. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kemampuan mengelola stres. Nah, stres, siapa yang di sini nggak pernah stres? Gak ada ya, malah setiap hari kayaknya stres ya. Jadi saya pun gak begitu. Karena pasti ada aja masa dalam hidup kita setiap harinya dan selalu baru gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya memang kita stres setiap hari begitu. Nah, masalahnya kalau misalnya kita di tempat kerja, tadi kan juga disebutkan ya, kalau masalah itu mungkin beda pendapat, terus mungkin juga digosipin gitu ya sama teman kerjanya. Nah, caranya adalah yang pertama kita harus komunikatif gitu ya, atau asertif. Jadi kita boleh kok sebenarnya bilang ke teman kita, Mas, Mbak, Pak, Bu gitu ya, saya punya pendapat yang berbeda loh. Coba bisa nggak kalau kita gabung aja pendapat kita dan sebagainya. Jadi biasakan komunikasi, karena kalau nggak dikomunikasikan maka kita mendem masalah gitu ya. Sesuatu dipendam masalah itu maka bisa berakhir dengan sesuatu yang tidak baik. Sama kalau kita nimbun sampah berhari-hari, maka jadinya kan bau ya, maka nggak sehat juga. Oke, kemudian ini yang kedua ya, apapun posisi Anda, berusahalah untuk tidak menjadi orang yang menyebalkan. Misalnya, sampean itu adalah seorang bos gitu ya. Tolong jangan jadi bos yang menyebalkan gitu ya. Tolong jangan jadi bos yang nyebelin. Karena kita tahu ya gimana rasanya punya bos yang mungkin nyebelin. Atau mungkin kita teman kerja, jangan sampai jadi kita teman kerja yang nyebelin juga gitu. Karena kita harus paham bahwa semua orang itu punya kesehatan mental yang perlu dijaga. Jadi tolong jangan jadi orang yang menyebalkan gitu ya. Tolong jangan jadi orang yang menyebalkan. Dan jangan suka membuat orang lain tidak nyaman gitu ya intinya. Oke, terus yang ketiga, beri batasan kapan harus kerja dan kapan harus istirahat. Itu penting. Jadi kita tahu jam segini kerja, jam segini tuh istirahat aja. Jangan 24 jam kita kerja. Nanti jatuhnya malah kuliah pulang, rumah sakit buat nyaman. Jangan gitu ya. Jadi tolong pahami kapan kita harus istirahat, kapan harus kerja. Kalau udah istirahat ya sudah, jangan bikin kerja. Ya fokus sama keluarga, fokus sama pasangan, fokus sama anak. Jangan kerja lagi gitu ya. Nanti kalau nggak gitu nanti bisa stres juga gitu ya. Yang kedua, kemampuan bekerja secara produktif. Nah, yang pertama, ketahui bakat dan minat. Tadi seperti yang saya bilang ya. Jadi kalau kita udah tahu kita tuh sukanya apa, kita jagonya apa, maka nanti kita bisa memilih kerjaan yang sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu. Terus yang kedua, sesuatu tidak terjadi di bahas. Yang ketiga, jangan pantang menyerah. Kalau kerja harus maksimal ya. Jadi kalau kerja jangan setengah-setengah Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin kerja sebagai pedagang. Jadi maka ayo kita berdagang dengan maksimal, promosikan ke banyak orang, berikan inovasi yang baik tentang dagangan kita misalnya. Terus yang keempat, kerjakan segala usaha dan aktivitas dengan sepenuh hati. Harus sepenuh hati ya. Sama kalau kita mencintai orang ya, harus sepenuh hati, jangan separuh hati gitu ya.
Jadi sama dengan kita bekerja, kita harus investasi. Tapi tahu kapan kita harus istirahat. Yang terakhir, kemampuan berperan serta dalam komunitas. Jadi komunitas di sini begini. Kadang orang itu kerja sangat fokus sama kerjaannya, tapi lupa untuk bersosialisasi. Nah itu yang nggak boleh. Jadi ya boleh kerja, tapi tetap ngobrol sama temennya, ngobrol sama keluarganya, ngobrol sama pasangannya gitu ya. Supaya apa? Supaya ya kita bisa sehat mental juga gitu ya. Karena kan kita manusia sosial ya, kita butuh teman curhat. Siapa di sini yang suka curhat ke temannya, ke pasangannya? Oh, banyak ya, dan nanti kan memang ini ya, memang kita butuh buat curhat. Jadi nggak apa-apa curhat ke orang itu boleh banget. Tapi yang jelas kita harus punya teman, punya relasi dengan orang lain. Jangan fokus sama kerjaan itu sendiri ya. Oke, nah sekian kata dari saya. Ini mungkin saya ingin sedikit sharing tentang jadwal praktek saya gitu ya. Jadi kalau saya pribadi praktek setiap hari di rumah sakit ini di pagi hari. Kalau Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 2 siang, sore ya. Kalau misalnya Jumat dan Sabtu itu jam 8 sampai jam 11 kalau Jumat. Kalau Sabtu jam 8 sampai jam 12.30. Nah, silahkan dimanfaatkan layanan psikologi yang ada di rumah sakit umum karena di Situbondo sendiri masih jarang psikolog klinis dan kebetulan rumah sakit Umum Abdurrahim itu juga punya. Jadi yang dulunya mungkin sampai kalau psikolog itu harus ke Bondowoso, harus ke Jember, harus ke Surabaya. Nah di rumah sakit ini sudah ada gitu ya. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi, nggak perlu keluar kota lagi, cukup ke rumah sakit Abdurrahim Situbondo gitu ya. Dan silakan maksimalkan layanan yang ada di sini supaya kita bisa sehat mental ya. Terus ini juga ada sosial media, silakan di follow dan silakan dipantau gitu ya pergerakannya. Oke, sekian dari saya. Mungkin apabila ada salah kata dan maupun salah perbuatan saya mohon maaf, dan mari kita jaga kesehatan mental kita dan silakan memanfaatkan layanan yang ada di Rumah Sakit Abdurrahim. Ya terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Suaranya mana? Oh ya, baik. Bapak Ibu, sesi terakhir adalah mari kita sharing dan diskusi. Materi yang sudah disampaikan oleh Mas Baru tadi, psikolog yang kami miliki, mungkin ada yang ingin curhat, silakan. Mau tanya-tanya, boleh silakan. Mau ketemu langsung daripada daftar antri bayar. Ketemu ada orangnya di sini. Silakan. Misalkan ini lagi cembur apa sih bahasa lainnya? Apa ya? Kerjaan gitu ya. Kerjaan yang monoton itu terus. Jadi saya tadi seperti ibu rumah tangga mungkin ya. Ibu rumah tangga itu kan dari pagi sampai siang sampai mau tidur lagi ya kerjaannya gitu terus. Ada yang merasa bosan nggak? Butuh healing nggak? Malah kok ada pencelunan pas. Menolak rujuk. Boleh nggak? Saya ditambahin ini tadi case manager mbaknya mungkin baru aja ini ya boleh iya kan ini ya Dua anggaran lagi sambil menunggu mungkin bertanya apa bedanya psikosomatis sama penyakit mental sama kalau berbeda kan kalau psikosomatis Maksudnya menolak rujuk gimana? Maksudnya menolak rujuk. sebetulnya nah apakah itu bisa dinyatakan juga sebagai Saya pengennya dirujuk. itu fasilitas tempat yang selanjutnya tidak boleh menolak dari sudah 1 bulan penyakit tulis dari kawan saya dirujuk kasih duluan deh Itu yang merujuk rumah sakit. nah jadi handphone juga opa tidak kita ya ambil gitu loh bukan ini opo opa seperti ini jadi ini langsung Ya, jadi ya, makasih dulu untuk pertanyaannya. Jadi psikosomatis sendiri itu adalah bagian dari gangguan mental sebenarnya. Jadi itu seperti yang tadi dulu katakan, bahwa psikosomatis itu seringkali ditandai dengan gangguan fisik awalnya biasanya ya, dan itu umumnya biasanya fisik. Tapi tadi cek ternyata tidak ada masalah apapun dalam fisiknya. Itu biasanya memang
ada beberapa kondisi emosional yang menyebabkan seakan-akan fisiknya bermasalah. Jadi sebenarnya betul, psikosomatis itu bagian dari gangguan mental yang perlu memproses dan dilakukan. relatif juga oke ya. Semuanya. Bisa biasanya memang kalian gitu ya. Memang biasanya kalau untuk Jimbak tapi kadang-kadang ranahnya ya ranah mentalnya itu Terus masih yang betul. yang nyari kata Ya, cukup. Nah, ngomong-ngomong soal cemas nih, pengalaman pribadi sih menurut saya bu kalau cemas ya, sekarang bukan nggak bisa ya tidur, kan nanti dada nyata lagi berdebar, kan itu badan ini sakit, semua rasanya sampai dari dada. Tapi setelah dicek semuanya bagus, ternyata apa? Cemas. Nah, ternyata. ini caranya bagaimana cara Nah, terus untuk mengurangi cemas gimana? Mungkin saya juga bisa nih ya kayak ini ya. Oke, ya cara mengatasi cemas. Nah, cemas ini memang kan ini ya, kita bisa harusnya dulu sebenarnya kadar level kecemasannya sampai mana. Tapi mungkin saya ingin bagikan cara sederhana dulu ya. Jadi yang pertama adalah misal kita lagi degan gitu misalnya ya, ketika kita menghadapi masalah, maka silakan atur pernapasan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tahannya berapa menit mas? Yang tahan dulu ini meninggal gitu ya. Jadi cukup mungkin ada 3 detik gitu ya. Tarik nafas, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, kemudian keluarkan 1, 2. Dan itu lakukan terus sampai degitannya atau jantungnya sudah mendingan gitu ya. Nah setelah di dalam jadi teman-teman itu sudah sedikit mereda, maka mari kita berlanjut ke pikirannya gitu. Ya, begitu. Mungkin bagi yang muslim bisa diiringi dengan istighfar mungkin ya. Tarik nafas, astagfirullah, buang nafas, ya, ya, itu tadi. Ternyata psikosomatis itu gangguan, namanya betul gangguan mental. Itu yang Mas Danu. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak ada yang ingin curhat lagi? Ya silakan. Atau di akun TikTok mungkin ada yang ingin curhat? Tidak muncul di saya. Adakah? dan belum Tidak ada. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan apa sih? Intinya kejenuhan mungkin ya. Kok saya aktivitasnya gini-gini aja sih? Kalau pulang punya uang, lalu bahagia. Nah, kalau kamu tanggal tua, hilang bahagianya. Itu ya. Atau nih dapat rezeki nongkrong, uangnya banyak gitu ya. Nanti uangnya habis dibelanjain, stres lagi. Aduh, aku makan apa besok-besok gitu. Silakan, Bapak mungkin ada yang bertanya, seperti yang bertanya. Ya, sini Pak, boleh sini Pak. Ya, sini Pak, kita masuk TV loh Pak hari ini Pak. Silakan, sebelah sini Bapak, sebelah sini. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Pak, siapa? Fadli dari Tangerang. Silakan. Bukan dokter. Mas. Anak saya ada sakit sudah lama sudah ini kalau sudah merawat untuk ekstra itu sudah kan Oke, mungkin saya ulangi aja. Pertanyaannya adalah Pak Fadli menanyakan anaknya sering mengalami sakit, kebetulan sakitnya tinggi sehingga membutuhkan perawatan yang berkelanjutan di rumah sakit dan kebetulan memang Bapak Fadli sebagai orang tua merasakan stres atau mungkin
jenuhan juga ya mungkin karena kondisi harus merawat tersebut. Bagaimana cara menanggapi dari rasa stres yang dihadapi? Mungkin begitu pertanyaannya ya. Oke, kita akan dijawab. Oke, mungkin ya saya ucapkan semoga cepat sembuh ya Pak ya, anak Fadli. Memang betul sebagai seorang perawat atau pengasuh gitu ya, orang tua dari anak yang sakit memang membutuhkan kesabaran, membutuhkan konsistensi untuk bisa merawat, dan itu memang melelahkan. Nah, bagaimana cara mengatasi stres yang dihadapi? Yang pertama, pastikan Pak Fadli punya orang yang bisa diajak curhat ya. Apakah ada Pak istri atau mungkin saudara begitu ada? Ada ya, oke. Itu yang pertama Pak. Jadi Bapak juga harus mungkin cerita ya Pak ya, dalam arti jangan memendam masalah sendiri, karena kalau memendam masalah sendiri nanti jatuhnya malah capek sendiri juga, malah semakin capek. Itu yang pertama. Yang kedua, memang nanti mungkin kalau bisa dimungkinkan ya mungkin nanti bisa bergantian gitu ya dengan orang lain, atau mungkin pengasuh yang lain, atau mungkin keluarga yang lain begitu Pak. Jadi supaya tidak telah gitu ya. Dan mungkin bisa yang ketiga, bisa juga untuk meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait. Mungkin kalau misalnya isunya adalah tentang akses layanan yang bisa menghubungi rumah sakit atau menghubungi pemerintah tempat begitu. Jadi tiga itu sih Pak. Yang pertama tadi harus punya tempat curhat ya Pak ya, tempat berbagi keluh kesah gitu ya, bercerita. Yang kedua adalah harus istirahat ya, berarti mungkin bisa bergantian, tidak Bapak sendiri aja. Yang ketiga adalah tadi itu mungkin mengakses layanan bantuan yang memang Bapak perlukan, bisa rumah sakit atau mungkin pemerintah dan sebagainya yang jangan itu ya Pak ya. Sudah Pak Fadli. Mau handphone kan? Alhamdulillah. Betul. Ini HP merek Redmi ya, Oppo Redmi ya, keluaran 2036 ya. Oh, foto dulu kan, foto dulu. Terus saya nih, Mas Dani nih. Iya boleh. Hadiahnya bisa diangkat ya. Ya, oke, terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Putri dari Kediri. Selanjutnya mungkin ada yang ingin dicurhat. Mumpung ada Mas Danu. Tadi di akun TikTok ada yang bertanya di live. Tadi sedikit saya simak dari akun Oh itu di Zoom. akun 3 anak. Katanya apakah ada layanan psikologi di Rumah Sakit Dr. Abdul Rahman? Jawabannya ada, silakan. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Danu kalau kita punya layanan klinik psikologi. Hari apa bukanya? Bukanya Senin sampai Sabtu, Minggu libur ya. Pendaftarannya dimulai dari jam 7 sampai jam 11 untuk Senin sampai Kamis. Kalau Jumat jam 7 sampai jam 9. Kalau hari Sabtu pendaftarannya dibuka dari jam 7 sampai jam 10 ya. Pendaftarannya selesai itu jam berapa ya? Sampai selesai itu jam 3 ya. Kalau kita sampai jam 2. Kalau hari Jumat sampai jam 11 dan Sabtu kita sampai jam 1:30 ya. Bapak Ibu silakan gunakan fasilitas yang ada di Jadi kalau materinya panjang. nggak stres sendiri kayak saya. Berapa orang? 2 orang ini? Saya berdua dan saya memanggil orang. Ternyata kok saya yang dia sampai sini gitu ya. Ada pengalaman dengan saya seperti saya mirip-mirip mungkin ada yang mau ceritakan. Nah ini ibu kayaknya sedikit dari tadi nih. Ada Bu, kalau lagi banyak uang gimana? Alhamdulillah ya. Kalau uangnya ini gimana Bu?
serius. Kita juga pengen tuh masalahnya. Iya. Tapi Baik, Bapak ya masih daripada yang kemarin. Lampunya kasih hidupkan semua. Bapak yang di belakang itu yang di belakang. Coba Bu, kita di Atau matahari kayaknya. posisinya ini kan sudah utara. Ibu nggak mau HP Oppo? Tera. Enggak ya, alhamdulillah nggak laku. Oke baik. Baiklah, kalau begitu kita akhiri saja karena di TikTok juga sudah tidak ada yang. Kenapa Bu? Tidak ada yang bertanya. Kayaknya mudah-mudahan kita semua diberikan sehat jiwa dan raga. Ya, amin dong. Amin. Kayaknya amin. Oh katanya, Ibu kalau sudah mau ditutup mau tanya nggak apa-apa. Oh, dia lagi ya. Silakan Bu. Kayaknya dari tadi mikir curhat nggak ya, curhat nggak ya. Silakan. Siapa dari? Nomor Andrea Saya kan punya penyakit jantung. punya penyakit jantung. Setiap bulan nomor dokter apakah terus-terus sampai seumur hidup dia? Soalnya itu sering apa ya kalau kecapean, kesal, nggak bisa kedinginan gitu, terus-terusan kotor, setiap bulan terus gini terus gitu. Ya, karena memang penyakit jantung ya, jadi mungkin jualan saya. Tapi yang jelas Bu tidak, oke Bu Ida. Ini kan Bu Ida. Ya, Bu Ida terima kasih pertanyaannya dan ceritanya ya Bu ya. Saya mengucapkan semoga cepat sembuh ya Bu ya. Mungkin sudah pulih juga. Nah, kalau untuk masalah jantung, saya jujur tidak berani untuk berkomentar karena itu memang ranahnya penyakit jantung ya. Jadi mungkin nanti bisa dikonsultasikan apakah memang harus pasti minum atau harus lanjutan setiap bulan ke sini atau mungkin ada masa baru nanti bisa berhenti kontrol gitu ya atau mungkin berhenti rumah sakit. Tapi yang jelas saya ingin memberikan apresiasi juga pada Bu Farida karena sudah menemani Ibunda sampai sejauh ini dan itu perjuangan yang sangat ini ya Bu ya, sangat sulit ya dan sangat iya benar ya Bu ya sulit ya. Baik, itu sangat ini ya, tapi yang jelas Bu Farida harus apa ya, tadi sama sebenarnya seperti Pak Fadli tadi, Ibu harus punya support system atau mungkin teman-teman yang bisa memberikan Ibu semangat, memberikan Ibu bantuan juga mungkin apabila dibutuhkan dan sebagainya supaya ya, Ibu juga bisa merasa nggak sendirian ya Bu ya. Karena Ibu kan pasti perjuangan juga ya untuk bisa terus-terusan menemani Bunda ke sini. Tapi yang jelas itu sih Bu, jadi mungkin Ibu bisa lihat, bisa menanyakan kepada dokter ketika jantung yang Ibu nanti temui, bisa ditanyakan dulu terkait itu. Tapi yang jelas memang pasti membutuhkan sabaran ya dan hati. Jadi semisal nanti Ibu merasa sepertinya aku juga butuh curhat, jadi mungkin bisa tuh nanti mungkin setelah dari jantung harus juga lebih mungkin gitu ya, atau perhitungan mungkin begitu. Saya tambahkan ya Mas ya. Silakan. Jadi begini Bu, Ibu dari jauh perjalanan dari Cermai ke sini dengan waktu yang tidak sebentar ya Bu ya. Mungkin harus naik motor, biasa ya. Jadi ada seseorang dokter nih pernah memberikan tips ke saya. Jadi begini, jangan jadikan pekerjaanmu sebagai beban, biar tak stres. Jadikan pekerjaanmu atau tidak apa namanya pekerjaannya kalau saya pekerjaannya sebagai perawat bukan pekerjaan yang mengantarkan Ibunda ke rumah sakit setiap bulan mungkin kontrolnya ya. Nah itu jangan dijadikan beban katanya beliau. Jadikan itu sebagai tempat untuk rekreasi, walaupun rekreasinya ke rumah sakit. Tapi kalau di rumah sakit kan nanti ketemunya sama orang banyak. Kita kasih tahu saja. Yang nasib sepenanggungan. Jadi tidak kasih targetnya 5. Jadi itu mungkin bisa mengurangi beban itu. Jangan lupa sampah yang ada di pikiran jangan disimpan terlalu lama gitu
ya. Silakan buangnya tempat sampah. Pesawatnya apa? Orang rakyat sudah. Itu yang ada. Bisa diterima jawabannya? Iya, silakan diterima. HP apa ini ya? Xiaomi. Opa lagi, silakan. Iya, sama-sama. Foto dulu. Foto dulu main Mas Danu. Tak mau. Kak Edith. Terima kasih Bu Farida, sehat-sehat. Wow. Ternyata ada pertanyaan online dari akun @prenyeka. Ketahuan. Saya capek kerja Kak, tapi nggak bisa berhenti. Adakah tips untuk tetap bisa bertahan menghadapi kejenuhan di tempat kerja? Oke, Cap. Ini kayaknya. Ya ini mungkin masalah ini ya, masalah banyak orang gitu ya. Mungkin beberapa waktu belum boleh cuti ya. Jadi mungkin begini, tips saya adalah kalau misalnya memang jenuh terhadap sebuah pekerjaan, silahkan ambil rehat aja dulu. Jadi rehat tuh gini, rehat tuh nggak harus selalu cuti ya. Tapi rehat tuh maksudnya bisa mungkin makan dulu atau mungkin ngobrol dulu sama temen kantornya atau mungkin ke kantin dulu dan sebagainya. Nanti kemudian setelah itu lanjutkan lagi. Atau mungkin bisa juga misalnya nih kita punya 4 tugas, yang tugas itu beda-beda. Nah kita selang-seling tugasnya yang mungkin cara pengerjaannya beda. Misalnya nih kalau saya itu kadang kerjaannya bikin laporan, konseling orang, terus habis itu juga seperti kayak gini ngomong di depan orang gitu ya, public speaking. Nah saya tidak langsung mengerjakan pekerjaan yang mirip, atau mungkin kan kalau misalnya ngetik itu kan capek ya, ngetik terus ya. Jadi saya selingi atau saya mirip apa ya namanya? Ya selingi dengan pekerjaan lain yang cara mengerjakan tidak mirip gitu ya, supaya otak kita itu bisa menerima sebuah stimulus baru atau sebuah hal baru. Jadi kalau mengerjakan sesuatu yang hampir sama kan bosen ya, monoton gitu. Jadi kerjakanlah mungkin diselang-seling dengan kerjaan lain yang berbeda jenisnya. Gosip lah saya. Gosip boleh. Gosip boleh. Ya, tadi itu saya bilang Mbak. Jadi gosip itu boleh banget sebenarnya ya untuk hiburan. Tapi gosipnya itu hati-hati, jangan sampai nyakiti orang lain. Nah itu aja sih ya. Gosipnya harus yang baik-baik berarti ya. Betul, kalau bisa ya. Oke, begitu sih Mbak. Ya kayak gosipnya, oh itu Mbak Ibu itu ya orangnya baik, ya, dermawan, ya, menakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Ya baik, terima kasih. Semoga membantu tadi dari akun Prenyeka. Baik, sepertinya sudah tidak ada ini. Tidak ada ya? Oke, nanti kita tutup lagi, ada lagi. Ada di TikTok. Oh, ada lagi. Tanya BPJS, di cover BPJS. Akun TikTok. Iya. Sebentar ya Mas. Tidak muncul yang saya deh. Oh, ternyata klinik psikologi bisa di cover BPJS atau tidak? Ya. Ya, baik. Kalau dijawab Mas Danu atau bagaimana? Ya boleh. Ya untuk saat ini untuk layanan psikologi belum ditanggung BPJS. Jadi sementara masih umum sih untuk saat ini. Tapi ya itu doakan saja. Semoga untuk terusnya nanti bisa untuk di-cover BPJS. Jadi saya ulang sekali lagi, untuk konsultasi klinik psikologi sementara tidak tertanggung oleh BPJS atau pengcover dana kesehatan yang lain gitu ya. Sementara pakai ibu dulu. Jadi semoga saja kita berdoa bersama-sama. Kemudian mungkin kemudian hari BPJS
ACC ya, ACC untuk layanan psikologi ini. Ya, ya saya mungkin. Saya cek lagi nanti tabung tutup orang mana ya. Ternyata tidak ada. Kita tutup saja ya Mas. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kegiatan kita cukupkan saja untuk hari ini. Semoga kita semua Bapak Ibu, panjenengan, saya juga teman-teman semua diberikan kesehatan juara ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf sudah tidak waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita ketemu lagi di kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor antrian A112. Silakan menuju loket 1.